Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali. Kali ini kita akan membahas sistem komputer perangkat keras. Nah, spesifikasi standar sistem unit komputer itu bermacam-macam. Dimulai dari prosesor Intel atau AMD, memori, mainboard atau motherboard. Nah, kita nanti lihat VGA onboard, NVDA atau ATI Radeon, hard disk, floppy disk, optical drive, cache and power supply, monitor, dan keyboard. Nah, yuk kita lihat di sini perangkat keras utama kita terutama ada namanya prosesor. Kemudian memori. Nah, prosesor ini fungsinya memproses semua data dan perintah dalam komputer. Sedangkan memori fungsinya sebagai media penyimpanan data yang sifatnya sementara dan dia paling dekat dengan prosesor. Nah, yang hard disk ini fungsinya sebagai media penyimpanan data untuk tempatnya instalasi software dan juga driver. Mainboard fungsinya untuk menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras. Sedangkan VGA ini fungsinya untuk menampilkan grafik ya atau perintah ke monitor. Nah, sedangkan perangkat keras pendukung ini ada yang namanya optical drive, terdiri dari CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, dan sebagainya. Nah, untuk yang floppy drive, ini fungsinya sebagai membaca data pada disket. Selain itu juga membantu proses booting awal pada sistem operasi Windows. Karena tidak semua sistem komputer itu ketika memulai Windows itu langsung. Kalau sekarang mungkin sudah langsung, tapi kalau dulu itu belum bisa karena harus pakai disket. Kemudian ada LAN card, itu fungsinya sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Kalau sound card itu fungsinya sebagai pengenalan atau rekognisi suara. Nah, power supply ini fungsinya sebagai pusat sentral sumber daya listrik untuk semua komponen dan perangkat keras. Ya, sekarang kita lihat di sini prosesor kita ada dua jenis. Yang pertama yaitu Intel, kemudian AMD. Nah, yang Intel itu tipenya ada Pentium 1-4, Celeron, Core Duo, Core 2 Duo, Quad-core ya. Kemudian kalau yang AMD ini ada yang Duron, kemudian Alton, Barton, Sempron, dan AM2 ya. Nah, ini mungkin bisa lihat gambarnya seperti ini. Ya, ini gambarnya, gambar dari prosesor. Mungkin kalau mau bongkar-bongkar PC di rumah bisa, ini bisa dilihat di sini. Ya, nah berikutnya adalah memori. Nah, kalau memori ini bentuknya seperti ini kira-kira. Ya, bentuk fisiknya seperti ini. Kalau mau dibongkar di rumah ya tuh di komputer Anda, memori ini tipenya macam-macam. Ada yang namanya EDORAM, SDRAM, kemudian DDR, SDRAM, dan DDR SDRAM 2. Nah, mungkin ini nggak terlalu banyak kita bahas ya. Yang penting kita tahu secara umumnya saja dulu. Nah, mainboard ini punya komponen. Di dalamnya ada slot PCI, EGP, IDE, SATA, kemudian BIOS, dan sebagainya. Nah, kalau slot PCI ini sebagai periferal atau interkoneksi di dalam sistem komputer. Kalau EGP ini untuk graphic ports. Ya, kemudian ada namanya IDE ini untuk sistem pemrosesan data. Sama dengan SATA. Kalau BIOS ini pengantar untuk masuk ke dalam sistem operasi tertentu. Nah, ini kalau Anda pengen lihat mainboard itu seperti ini bentuknya. Ya, ini macam-macam di dalamnya. Ada memori, ada optical drive, ya, kemudian floppy drive dan sebagainya. Semuanya komponen dalam komputer ini ada di sini. Semuanya saling terhubung. Nah, ini semuanya adalah mainboard. Ya, nah ini mungkin bisa saja nih hard disk, kemudian ini tadi memori, kemudian ada apa namanya ICU dan sebagainya. Nah,
Ya. VGA. VGA di sini fungsinya sebagai pengenal grafik yang ada dalam komputer. Kalau nggak ada VGA, kita nggak bisa melihat film, tidak bisa melihat video, ataupun main game ya. Ini semuanya ada di sini. Nah, ini banyak jenis chipset dan kecepatannya. Memori makin besar dan cepat. Tujuannya untuk grafis ya. Jadi kalau memorinya besar, otomatis dia makin cepat. Makanya kalau misalkan mau main game atau mau nonton film yang kualitasnya bagus, itu dilihat dari VGA-nya. Nah, ini contoh VGA-nya, perangkat kerasnya seperti ini ya. Nah, ini contoh mirip-mirip dengan hard disk ya, tapi ini bukan hard disk. Ini VGA untuk pengenal grafik komputer atau layar. Nah, sekarang untuk hard disk. Hard disk ini fungsinya untuk menyimpan data secara permanen, baik data yang sifatnya operasional maupun data instalan dari perangkat lunak yang sudah diinstal. Biasanya kalau perangkat lunak yang sudah diinstal itu datanya disimpan dalam hard disk. Nah, ketika sudah hard disk itu sudah diinstal, sudah dipasang, dan sistem operasinya juga sudah, maka hard disk itu perlu dipartisi menjadi dua ya. Nah, jadi dua itu ada drive C dan D. Kalau C ini biasanya untuk sistem operasinya, sistem filenya, tapi kalau untuk drive D ini untuk data pribadi ya, data khusus, data tertentu saja. Nah, sehingga hard disk ini punya macam-macam tipe, yaitu interface IDE, interface SCSI, interface SATA, ya, kemudian SATA 1, SATA 2, ada internal ataupun eksternal, dan sebagainya. Nah, ini bentuk hard disk ya, mungkin mirip-mirip ya, semuanya mirip-mirip. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mungkin kalau di rumah ada yang penasaran mau bongkar-bongkar silahkan ya. Bisa dilihat ini bentuk hard disk seperti ini. Ya, berbeda dengan floppy disk atau disket. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya yang jualan disket ya, karena orang sudah pakai flash disk. Nah, karena nggak pernah lihat disket, otomatis Anda mungkin belum begitu familiar dengan bentuk yang seperti ini ya. Mungkin mirip dengan CD-ROM ya, tapi padahal ini adalah floppy disk. Nah, floppy disk itu punya dua ukuran, yang 1,44 atau 5,25. Dulu waktu di tahun 80-90 itu sudah ada yang 5,25 yang besar ya, ukurannya besar. Tapi ukuran yang besar itu cuma bisa menampung sekitar 20 kilobyte ya, maksimal 20 kilobyte. Kalau sekarang mungkin flash disk sudah ukurannya giga ya, ukuran satuan penyimpanannya sudah giga. Kalau dulu disket itu maksimal itu ukurannya kilobyte. Nah, lebih tingginya lagi memakai compact disk ya, pakai CD. Nah, itu ukurannya sudah mega. Paling maksimal 700 mega atau 800 mega. Kalau di atas mega udah pakai giga, otomatis pakai flash disk ya. Seperti sekarang ini ukurannya udah berbeda-beda. Ada yang sampai 10 giga, 20 dan sebagainya ya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau kita butuh datanya banyak, otomatis kebutuhan flash disknya ukurannya besar ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi pakai CD-ROM atau CD-RW, dan ini bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini bentuk drive-nya. Kemudian ini CD-nya. Optical drive ini macam-macam. Ada yang CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, optical drive, DVD combo, dan sebagainya. Mungkin sudah pernah lihat ya. Nah, bentuknya mirip-mirip dengan floppy disk yang tadi ya. Bentuknya mirip, tapi beda. Nah, untuk monitor, ini fungsinya untuk menampilkan informasi atau layar ya. Jadi monitor itu ada dua bentuknya, ada yang CRT atau yang LCD. Nah, yang monitor CRT itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau LCD ini yang layarnya datar ya, bentuknya pakai plasma. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.